Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Santia Marta Saputri, NIM 19002085. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada channel kali ini saya ingin membahas materi dari mata kuliah Manajemen Kehumasan, yaitu tentang materi aktivitas praktisi humas atau public relation. Di sini pada materi ini kita akan membahas tentang konversi pers, press release, dan yang terakhir yaitu ada presentasi. Pada video kali ini kita lihat lebih jauh tentang praktek dan juga tugas-tugas dari ke public relation atau praktisi public relation di lembaga atau perusahaan. 3 di antaranya akan kita bahas, itu adalah terkait dengan siaran pers yang dikenal dengan press release. Yang kedua yaitu ada jumpa pers, itu bisa disebut dengan konversi pers. Dua hal ini sangat berbeda, yaitu dengan jumpa pers dan siaran pers. Siaran pers itu adalah informasinya atau beritanya yang kita rilis. Sementara konversi pers artinya adalah kita berjumpa dengan keseluruhan media di suatu wilayah yang kita undang, bertemu dan bertatap muka, menyampaikan suatu informasi tersebut yang terkait dengan lembaga atau perusahaan kita. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang presentasi. Jadi semuanya itu terkait dengan kemampuan berkomunikasi yang tinggi dari para praktisi ke-PR-an atau public relation yang ada di lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama, coba kita lihat dan kenali, yaitu siaran pers atau press release. Itu sebenarnya adalah bentuk berita, informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga, oleh sebuah organisasi. Tentunya ini melewati tangan-tangan dingin atau tangan-tangan hebat dari praktisi public relation yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kalau diambil dari pendapat Warren H., ini seorang praktisi public relation dan penulis buku tentang ke-PR-an internasional. Siaran pers itu katanya adalah sebuah berita yang disusun memang oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tempat kita bekerja itu. Tapi sebenarnya dalam proses ini tidak hanya sekedar proses saja, tidak hanya sekedar kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang memang ingin kita publish. Dan itu semuanya harus didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis. Didesain sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan, bahkan nanti kita akan lihat seperti apa berita-berita yang ditulis dalam press release ini, agar memumpuni sampai ke khalayak yang memang menjadi target market dari perusahaan kita. Seberapa panjangnya, apa sebenarnya bentuk isi dan bagaimana mendesainnya sendiri, itu sudah menjadi suatu kekuatan yang sudah dan harus diketahui oleh praktisi public relation. Jadi tidak serta-merta panjang saja, tapi bagaimana kita
mendesainnya, mengulitinya dengan baik gitu. Sampai menjadi suatu statement yang luar biasa. Dan itu mengkalkulasikan seluruh informasi yang kita sajikan. Mungkin hanya sekian menit untuk satu berita, baik itu media elektronik, televisi, radio, dan media cetak, dan masih banyak lagi media-media yang akan kita gunakan gitu. Itu memang tidak membutuhkan waktu yang tidak membutuhkan yang panjang-panjang, tidak perlu panjang, tidak perlu lama. Bahkan itu hanya diperlukan hanya hitungan menit saja. Kalau di radio itu mungkin 1,5 menit itu sudah sangat panjang. Nah, jadi bagaimana berita yang begitu banyak, kegiatannya yang begitu banyak, dan produknya yang begitu besar, serta hasratnya yang tinggi, tapi tertuang dalam beberapa menit saja. Itu bagaimana sih caranya kita bisa melakukannya itu? Dari berita yang sangat banyak, informasi yang sangat panjang, yang sangat banyak yang akan kita rilis, itu hanya menjadi beberapa menit saja. Itu pasti membutuhkan strategi-strategi khusus dalam mendesainnya. Itu adalah skill yang tidak bisa dibuat-buat, dan memang itulah syarat yang luar biasa hebatnya yang menjadi tugas seorang public relation di dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Bahkan wajar jika public relation itu atau seorang kehumasan di suatu lembaga itu wajar itu dibayar banyak. Karena siaran berita atau news release itu adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka, yang kita sebut dengan praktisi kehumasan atau praktisi ke-PR-an dalam lembaga atau perusahaan itu. Bentuknya ada macam-macam, bisa dalam bentuk berita, artikel, foto, video yang kemudian dipublikasikan pada media massa. Sekarang tidak hanya dalam bentuk cetak saja, tetapi sudah ada elektronik. Tinggal bagaimana memilih dan memilah di antara kedua itu. Jadi yang kedua ini yang akan disampaikan oleh Frank Jeff Gill, jadi agak sedikit berbeda, lebih kepada bentuknya, yaitu berupa artikel atau media-media cetak. Ini berupa berita dan lain sebagainya. Ada sedikit perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers atau news release yang menjadi gaweannya praktisi humas atau public relation dari perusahaan atau lembaga. Kalau berita lebih kepada kalau berita itu lebih kepada tujuannya. Tujuan menginformasikan suatu informasi, mendidik, membimbing, dan meyakinkan sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Lebih kepada itu. Jadi berita ini lebih bertujuannya untuk menginformasikan kepada khalayak apa saja ide-ide yang tertuang dalam perusahaan kita itu kita beritakan, kita publish. Sementara siaran pers itu tujuannya sangat berbeda dengan news release. Tujuan dari siaran pers itu tidak lain adalah itu tidak hanya menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra dan pandangan dan penilaian yang baik dari publik, dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga kita. Nah, kalau berita mereka memberitahukan peristiwa sifatnya itu gagasan dan masalah yang bersifat sangat umum, tetapi kalau untuk siaran pers atau news release itu cenderung lebih mendidik dan memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan
yang terkait dengan perusahaan kita. Jadi ada proses mendidik. Itu bisa mengetahui, proses mendidik itu bisa mengetahui peristiwa yang kita alami itu secara mendalam. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, yaitu membedakannya adalah melaporkan fakta. Kalau berita itu hanya melaporkan fakta yang sesungguhnya, atau fakta-fakta empirik saja, sebagaimana apa adanya. Tetapi, beda dengan siaran pers. Kalau siaran pers ini adalah, siaran pers itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Jadi, kalau siaran pers ini, itu hanya menyampaikan yang positif-positif dari perusahaan. Jika ada fakta yang negatif, itu dengan siaran pers ini akan mengalihkan perhatian publik dari yang negatif tadi, atau yang dapat merugikan perusahaan. Jadi, kalau ada fakta yang merugikan, dalam proses kita menyelesaikannya, kita didesain kembali untuk memperbaiki, kita dituntut kembali untuk memperbaiki dari kerugian tersebut. Kita bisa menjadikan siaran pers ini menjadi penutup agar perhatian publik tidak pindah kepada fakta-fakta yang sempat merugikan perusahaan itu, atau fakta-fakta apa adanya tadi. Hal ini cenderung buruk dan dapat merugikan citra perusahaan. Dan kita tutupi dengan kondisi-kondisi yang lain, dipusatkan perhatian publik tadi, atau difokuskan perhatiannya kepada fakta-fakta yang lebih menguntungkan. Dan itu memang dimanfaatkan untuk siaran pers. Makanya siaran pers ini lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN, perusahaan-perusahaan negara, atau perusahaan-perusahaan yang notabene itu sudah besar, yang memiliki masalah yang dalam tanda kutip itu publik sudah mulai mencium atau mengenali, bahkan berinteraksi dengan masalah-masalah yang sudah berkembang di masyarakat. Jadi jika kebanyakan dari perusahaan-perusahaan besar itu pasti memiliki masalah, pasti. Dan untuk itu siaran pers ini sangat bertujuan untuk mengalihkan publik atau masyarakat ini dari hal-hal yang merugikan perusahaan tadi, fakta-fakta yang sempat merugikan perusahaan. Nah, selanjutnya untuk mencari tahu, meluruskan berita itu, kadang-kadang kalau hanya berita yang naik di media itu apa adanya, akan ditawarkan sedemikian rupa, akan dipublish, nilai berita akan menjadi sangat tinggi. Nah, ini berbeda dengan proses pemanfaatan siaran pers, yang tujuannya adalah kadang-kadang menutupi yang negatif tadi, yang sempat merugikan perusahaan tadi. Menutupi ini bukan berarti membohongi, tetapi dalam rangka mengalihkan perhatian. Jadi dalam proses itu, kita perbaiki fakta-faktanya perusahaan. Kita berusaha untuk mengalihkan perhatian publik, tidak ke dalam fakta-fakta yang tanda kutip bermasalah tadi, tetapi dialihkan kepada fakta-fakta yang jauh lebih menguntungkan, sehingga pikiran publik atau khalayak tadi itu tidak fokus kepada yang buruk dan mulai teralihkan kepada fokus yang lebih baik atau yang lebih positif yang dapat meyakinkan publik tersebut. Dan itu biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan negara. Ketika dalam tanda kutip itu ada masalah yang begitu besar, perusahaan tersebut pasti akan mengalihkan perhatian masyarakat atau publik itu ke arah-arah yang positif, yang dapat menguntungkan perusahaan mereka sendiri. Sekarang, yang harus dikenali adalah persoalan berita, persoalan komunikasi. Hal ini mengikuti kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Soal 4 cara bagaimana mengelola siaran pers atau media
media, tentu saja ini dilakukan oleh para praktisi public relation atau praktisi kehumasan di sebuah lembaga atau perusahaan dimanapun perusahaannya itu yang bekerja sama dengan media yang memang sudah ditunjuk. Yang pertama yaitu yang pertama yang harus dilakukan, yang pertama adalah siaran pers. Siaran pers itu dimuat sebagaimananya atau apa adanya. Jika formatnya sudah sesuai dengan kebijakan media massa yang bersangkutan, maka kita tinggal masuk. Artinya ya udah apa adanya saja gitu. Kalau medianya seperti ini dan itu tidak bisa dirubah-rubah formatnya, ya udah kita tinggal ikutin saja ya apa yang ada, tinggal dituangkan ke dalam dan kita publish ke media-media yang ingin kita gunakan. Selanjutnya itu ada siaran pers. Ini ditulis ulang oleh media. Kita sudah buat sedemikian rupa, kemudian kita berikan kepada media. Kemudian ditulis ulang dengan format berita. Jadi formatnya diganti oleh media, oleh wartawan dan oleh penulisnya. Tapi tidak mengurangi isi konten kebutuhan utama dari berita yang dinaikkan. Sebelum dipublish itu akan dilihat lagi dan dikondisikan apakah sudah sesuai atau belum dengan yang kita harapkan. Itu kenapa? Karena berita yang ditulis oleh lembaga yang akan dipublish oleh media itu biasanya cenderung bukan berita dengan siaran berita yang sebagaimana dilakukan oleh pihak-pihak media. Selanjutnya, jika susunannya panjang, maka akan dipadatkan. Akan dipadatkan jika susunannya terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang itu akan membuat khalayak atau publik itu tidak mengerti dengan berita yang akan kita publish. Jadi harus dipersingkat beritanya gitu. Perusahaan itu cenderung begini. Kadang-kadang sebegitu banyaknya peristiwa-peristiwa, begitu banyaknya informasi yang ingin kita luruskan, semuanya itu dimasukkan. Nah, di sini wartawan, editor, media dalam konteks ini mereka sudah punya peristiwa, isinya adalah informasi mengenai peristiwa, keadaan atau acara yang diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak atau publik, termasuk media massa. Dan biasanya sifatnya adalah undangan untuk media massa. Bentuk selanjutnya adalah pengumuman untuk media massa atau pengunggahnya, yaitu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada dan juga turut dalam acara atau peristiwa yang akan terjadi. Untuk mengajak para media yang ada dan juga ikut dalam acara yang kita adakan. Dan pengumumannya itu tidak boleh, atau undangannya itu tidak boleh lebih dari 1 halaman. Praktisi public relation itu dapat mengirimkan informasi penting yang didukung foto, video, tulisan yang ringan sebelum kegiatan atau acara yang dibuat itu berlangsung. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bentuknya adalah siaran berita yang isinya berupa peristiwa, pidato atau ceramah seseorang, biasanya itu pimpinan, bisa juga tokoh terkemuka dari organisasi tertentu atau lembaga tertentu, sehingga ini menjadi banyak pilihan bagi lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers ini. Dan ingat, sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu kita timbang atau yang perlu kita pikirkan. Khusus untuk para public relation dan untuk kita sebagai calon-calon seorang public relation. Yang pertama yaitu, siapa yang akan tertarik? Siapa yang ingin kita kejar? Supaya press release ini menarik buat mereka. Jadi targetnya itu harus jelas. Yang kedua yaitu apakah akan memberikan informasi baru atau justru tidak. Karena cenderung berbeda.
Kalau hanya mengulang informasi-informasi yang sudah ada, itu pasti sudah basi, sudah ketinggalan gitu beritanya. Kalau bisa, itu harus ada informasi baru buat mereka untuk menjadi penting didengarkan atau untuk diikuti. Yang ketiga yaitu, apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers yang akan kita buat itu, maka itu akan semakin besar pula pertimbangan yang akan terdampak. Nah, jadi media apa yang akan kita capai, orang yang akan tertarik, market atau publik yang akan kita jadikan target untuk sampainya berita itu kepada mereka. Yang jelas, siaran pers itu perlu diberikan tanda. Yang pertama, untuk diterbitkan segera. Ini penting untuk para praktisi humas atau public relation, itu harus diterbitkan segera atau tidak. Yang kedua, untuk diterbitkan itu sebelum tanggal berapa. Jadi harus ada kejelasan khusus untuk harian pagi, harian sore, harian malam, untuk media-media tertentu. Tentunya dengan kapasitas kapan terbitnya, itu harus dipelajari dengan baik, sehingga sesuai dengan harapan dan fakta-fakta yang kita inginkan. Karena kadang-kadang satu peristiwa, satu keadaan, ketika naik di luar jadwal yang kita harapkan itu juga menjadi basi, maka diterbitkan segera. Itu harus dibunyikan segera. Kapan perlu harus ditentukan untuk belajar. Ditentukan tanggal publish-nya, itu harus ditentukan tanggal publish-nya, dan jadi sebenarnya harus sangat detail. Harus sangat detail, makanya pengalaman, keinginan untuk belajar memahami berita ini menjadi public relation yang sangat besar yang harus dimiliki dan dipahami oleh humas atau public relation perusahaan atau lembaga dimanapun berada. Selanjutnya, ada beberapa hal penting yang juga harus kita bahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama yaitu subjek yang selalu dinyatakan di awal kalimat. Subjek adalah sebuah bidang kegiatan yang akan kita kerjakan, dan sebaiknya itu tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek. Ini kalau bisa itu dihindari peletakan nama perusahaan untuk menghindari kesan promosi. Jadi jangan sampai di awal kalimat sudah muncul nama perusahaan. Hal ini biasanya diletakkan, atau peletakan nama perusahaan ini biasanya diletakkan di tengah